Waktu Pak Badul Kamal dilantik tahun 99, APBD kita Pak, belanja daerah, itu kalau nggak salah 150 atau 140 miliar, sampai dengan 2004 jam masa terakhir jabatan Pak Badul Kamal itu hampir mencapai 280 miliar. Anggaran belanja kita sedikit, tapi memang Badul Kamal seorang profesional, seorang aparatur sipil negara, dan dia juga memang lulusan STPDN, Sekolah Tinggi Pemerintah Daerah. Dia mampu bagaimana mengelola pemerintahan dengan keterbatasan dia. Apa yang terjadi Pak? Lihat Juanda. Juanda dia yang dahulu Pak. RSUD Depok, Sawangan, itu Badul Kamal Pak. Karena dulu saya tahun 2005 saya ngerjain finishingnya Pak, liftnya, gensetnya, itu saya ngerjain perusahaan saya. Tahun 2006 bilang diresmiin oleh Pak Nurman Lubis Pak. Anggaran kita terbatas. Kemudian apa? Kantor DPRD yang di GDC Pak. Tempat persampahan Pak, dulunya itu hanya sementara. Pada saat Pak Badul jadi wali kota, dibikinlah penampungan sementara itu di Cipayung yang sekarang jadi tempat pembuangan akhir. Tapi dalam proses perjalanannya Pak, itu tidak pernah dikaji Pak. Kenapa? Karena yang menjadi wali kota orang-orang politik Pak, yang baru lagi pada saat itu Pak. Akhirnya apa Pak? 20 tahun Pak dikelola, lihat sampah nggak selesai. Bapak Ibu tahu, pernah dengar sampah di kita Bu satu hari 1.200 ton, baik perumahan, baik rumah, baik sampah dari pasar. Mau kemana kita buang? Dulu pernah dibikin UPS 400-an miliar Bapak Ibu. Ada UPS sekarang di Harjamukti. Itu cukup besar biayanya. Dipakai nggak? Enggak. Pendidikan sampai sekarang masih susah. Kita tidak pernah menghitung berapa jumlah SD yang harus ada di Kota Depok dengan jumlah penduduk 2,2 juta. Berapa SMP yang ada, berapa SMA yang ada, tidak pernah menghitung. Yang penting asal ada. Undang-Undang Dasar 1945 ada pasal yang mengatur negara punya kewajiban mencerdaskan bangsa. Katanya kita mau meningkatkan sumber daya manusia. Pemerintah pusat sudah mencanangkan tahun emas 2045. Sarana prasarananya nggak pernah dipikirin Bapak Ibu sekalian. Macet di mana-mana. Ini fakta. Coba Sabtu Minggu main-main ke Depok, pulang pada teriak nggak? Benar macet. Pensil terus bukan mengarang. Saya fakta. Sampah tidak ada satu terobosan. Pendidikan di Depok Bu, di sini masih enak Bu. Di wilayah rumah saya di pasar ya, di perkampungan. Bapak Ibu bayangkan kalau ada orang kontrak Pak, suami istri, ya kan, suaminya tukang ojek kampung, mohon maaf ya, penghasilannya kadang-kadang ada, satu orang aja sekolah di swasta, sanggup nggak? Beli bodek aja anaknya sakit belum bisa sanggup, apalagi pendidikan. Ini persoalan-persoalan yang kita lihat Pak. Maka saya bilang sama teman-teman semua, kita harus bisa melakukan perubahan bersama 12 partai politik. Kenapa Pak Sofyan Suri adalah seorang birokrasi? Dia bukan orang partai politik, tapi 12 partai politik mengusung dia Pak. Untuk apa? Ada perubahan. Kenapa perubahan? Karena dia dididik di pemerintah sebagai aparatur negara dari sekolah tinggi pemerintah daerah. Apalagi dia sekarang sudah dapat S3, jurusannya sumber daya manusia dari Institut Ilmu Pemerintahan. Artinya apa? Dia pas untuk mengelola ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita 12 partai ini tanya baik-baik sama Sofyan Suri. Ini ada beliau di sini. Anda betul-betul mau berjuang untuk masyarakat Pak? Saya bilang begitu. Kalau Anda mau kita dukung, kalau enggak udah nggak usah. Saya juga nggak mau Bu dukung siapa-siapa kemarin kalau Pak Sofyan Suri nggak mau ngapain. Saya pengusung Pak Idris, Pak Imam yang sekarang saya pengusung.
tapi saya tidak pernah diberikan. Tapi bukan menyesal, inilah politik. Banyak kekurangan-kekurangan, Bu. Saya kasihan anak cucu kita. Kalau saya dewan, Bapak Ibu sekalian, 5 tahun, Bu Yeti 5 tahun juga belum tentu nyalon. Tapi anak cucu kita selamanya di sini, Pak. Masa sampai generasi seterusnya sekolah aja susah, Pak. Persampahan tidak dikelola dengan baik. Apa itu? Ruang-ruang, peluang-peluang kerja, Pak. BLK, mintanya Bu Yeti. Bertahun-tahun kita minta ada BLK. Kalau bisa bikin BLK, standar internasional. Untuk apa? Untuk mendidik lulusan SMA, SMK dan mahasiswa universitas sarjana untuk dididik punya sertifikasi standar internasional sebagai persyaratan untuk dia bisa bekerja. Tidak pernah dibikin, Pak. Jadi ini kita bukan benci kepada siapapun. Yang jelas 20 tahun pemerintah dikelola tidak jelas, Pak. Ukurannya apa? Jumlah penduduk meningkat, persentase kemiskinan turun, tapi bukan kemiskinan yang turun. Tapi apa? Jumlah penduduknya yang bertambah. Perumahan bertambah di mana-mana. Kalau dihitung angkanya, kemiskinan dari tahun lalu, tahun sebelumnya sampai sekarang itu jumlahnya sama. Persentasenya mengecilkan, Pak. Jumlah penduduk bertambah. Pertanyaan saya, mau kita seperti ini terus? Kita bukan benci kepada siapapun, tapi kita punya kewajiban bagaimana kita mendorong orang yang punya kemampuan merubah kota ini untuk lebih baik. Sekolah gampang, ya kan? Kesehatan gampang. Apalagi, Bu? Peluang kerja banyak. APBD Kota Depok cukup besar, Bu. Dulu cuma 280 miliar. Bisa bangun ini, bangun ini. Sekarang 4,2 triliun. Apa yang ada? Yang ada apa? Program eksklusivasi.